Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Hari ini kita bicara tentang kelahiran kembali, satu pengajaran yang sangat mendasar di dalam kekristenan, dan itu dilahirkan dari pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus ini? Firman Tuhan katakan dia adalah orang Farisi. Orang Farisi dengan segala kelemahan dan kekurangannya, mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Karena selain mereka orang Farisi, mereka juga kebanyakan adalah ahli Taurat, karena mereka banyak mempelajari hukum-hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Mereka yang banyak mengajar orang-orang Yahudi dalam kehidupan mereka, dan juga di dalam banyak hal mereka sering membela orang Yahudi sebagai orang yang telah memimpin mereka. Jadi orang Farisi ini adalah orang yang sangat dihormati di tengah masyarakat orang Yahudi. Dan yang kedua kita dapatkan bahwa orang ini juga disebut pemimpin agama. Nikodemus juga disebut pemimpin agama. Jadi selain dia Farisi, dia juga adalah anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin. Sanhedrin terdiri dari 70 orang ditambah seorang imam besar. Jadi jumlah mereka 71 orang. Orang Yahudi memang sebagai bangsa yang dijajah oleh Romawi, tapi bangsa Romawi, pemerintah Romawi memberi mereka otonomi, dan otonomi itu mandatnya diberikan kepada Sanhedrin atau mahkamah agama ini. Jadi mahkamah agama ini punya wewenang, punya kuasa yang besar dalam kehidupan orang Yahudi, baik secara sosial, secara hukum, maupun secara agama. Mereka lah yang mengurus kehidupan orang Yahudi. Cuma mereka tidak punya kuasa untuk menghukum orang dengan hukuman mati. Maka kita lihat nanti waktu mereka mau menghukum Tuhan dengan hukuman mati, mereka tidak punya kuasa. Jadi mereka serahkan kepada Pontius Pilatus untuk menjalankan hukuman mati bagi Tuhan Yesus, dan mereka mendesak Pilatus demikian rupa. Dan inilah kita melihat Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama. Pemimpin agama kita sebut tadi adalah anggota Sanhedrin. Nah, kalau kita lihat anggota Sanhedrin itu yang tadi 70 orang itu, orang Saduki yang jumlahnya lebih banyak daripada orang Farisi. Padahal kalau dilihat jumlah, sebenarnya orang Farisi di tengah masyarakat jauh lebih banyak daripada orang Saduki. Tapi kenapa orang Farisi lebih dikit, orang Saduki lebih banyak? Karena orang Saduki dekat dengan kekuasaan. Begitu. Jadi jumlah mereka ditaruh lebih banyak oleh pemerintah daripada orang Farisi. Jadi orang Farisi untuk masuk ke menjadi anggota Sanhedrin tentu dia dipilih. Jadi dia adalah orang pilihan. Jadi kita melihat inilah posisi Nikodemus. Dia orang Farisi, dia dihormati, dan dia juga adalah anggota Sanhedrin dari kelompok orang Farisi. Jadi dia adalah orang-orang yang benar-benar terpilih untuk mewakili kelompoknya, golongannya untuk menjadi anggota Sanhedrin. Kita melihat anggota Sanhedrin yang dari Farisi inilah jauh lebih dihormati karena mereka didukung oleh rakyat. Dan kemudian kita melihat sebagai anggota Sanhedrin artinya dia juga adalah pejabat tinggi. Sekaligus juga sebagai pejabat tinggi dia tentu mempunyai keuangan yang cukup besar, artinya dia adalah orang kaya. Tapi kita melihat waktu dia bertemu dengan Tuhan,
Dari pembicaraan dengan Tuhan, kita dapatkan bahwa Nikodemus ini adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat rendah hati dan tulus. Kita melihat secara posisi, dia mempunyai posisi yang begitu tinggi. Dia bukan hanya sebagai guru, tapi juga dia adalah guru besar sebagai anggota Sanhedrin yang menguasai dalam banyak bidang dalam hidupnya. Tapi kita melihat bagaimana dia berbicara kepada Tuhan tak kala bertemu dengan Tuhan. Dia menyebut Tuhan sebagai guru, artinya dia menempatkan Tuhan sejajar dengan posisinya. Tapi nggak berhenti di situ. Dia mengatakan engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Dengan kata lain, dia tempatkan Tuhan Yesus dalam posisi yang jauh lebih tinggi dari dia. Padahal dia adalah orang yang punya posisi yang begitu luar biasa, dan ini tidak mudah, ini tidak gampang. Dari sinilah kita melihat bahwa orang ini adalah seorang yang rendah hati, orang yang tulus. Jadi kita melihat di tengah-tengah masyarakat orang Farisi kita temukan yang sering berlawanan dengan Tuhan, kita dapatkan ada orang yang seperti ini. Orang Farisi yang seperti ini. Orang yang tulus, orang yang rendah hati dalam hidupnya. Yang mau belajar dari Tuhan, yang jauh lebih muda dari dia, yang posisi jabatan di tengah masyarakat dia jauh lebih tinggi. Dia mau belajar dari Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Tuhan tidak berbasa-basi, dan langsung Tuhan menyatakan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan katakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengatakan engkau harus dikembalikan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat artinya apa? Jadi kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat, artinya engkau buta secara rohani. Inilah yang Tuhan Yesus mau katakan, yang membuat dia tidak bisa mengerti, dia tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Dan kalau dia pun mengerti akan hal itu, dia sama sekali tidak bisa mengimani dalam hidupnya untuk dia percaya. Misalnya untuk dia percaya kepada Tuhan, jikalau dia tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak mempunyai iman itu untuk dia percaya kepada Tuhan. Jadi dia harus dilahirkan kembali. Itulah yang diingatkan Tuhan kepada Nikodemus. Dan kita melihat betapa dia tidak mengerti, sehingga dia menghubungkan kelahiran kembali ini dengan kelahiran jasmani. Dia mengatakan orang yang setua itu apakah bisa dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk ke dalam perut ibunya dan dilahirkan lagi? Dia nggak mengerti. Dan Tuhan lebih dalam lagi mengatakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat masuk kerajaan Allah. Tadi Tuhan Yesus bicara tentang tidak dapat melihat. Yang kedua Tuhan bicara tentang engkau tidak dapat masuk. Artinya seseorang jikalau dia tidak atau belum dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dia tidak dapat menjadi anggota kerajaan Allah. Sehingga tak kalah jikalau dia meninggal dunia, maka dia tidak mendapat bahagia di dalam surga itu sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan ingatkan lagi di ayat yang ke-7. Jangan engkau heran, engkau harus dikembali, engkau harus dilahirkan kembali. Tuhan katakan engkau harus dilahirkan kembali. Jadi apa yang Tuhan katakan berturut-turut ini, sampai Tuhan mengatakan engkau harus dilahirkan kembali, ini bukan dalam bentuk perintah, tapi ini deklarasi Tuhan kepada dia, pernyataan Tuhan kepada dia. Kenapa? Karena kelahiran kembali itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita. Karena kalau kita melihat soal kemampuan, apa kurangnya Nikodemus? Kalau kita melihat dia saleh, dia baik, dia jauh lebih baik dari kebanyakan manusia. Tapi kita melihat sampai saat itu dia tidak mengerti, dia tidak memahami. Kenapa? Karena dia belum dilahirkan kembali. Manusia tidak dapat dilahirkan kembali dengan kekuatannya, dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dengan kemampuannya untuk menuntut, tidak bisa. Tapi manusia boleh dilahirkan kembali oleh karena pekerjaan Roh Kudus
dalam hidupnya. Itulah yang Tuhan ingin nyatakan kepada dia. Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Roh tentu bicara tentang Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Dia yang berkarya. Dengan kata lain, kita bisa dilahirkan kembali itu karena karya Roh Kudus dalam hati kita. Tapi apa itu air? Ada yang menafsirkannya air bicara tentang baptisan air. Tapi benarkah ini sebagai salah satu syarat untuk orang bisa dilahirkan kembali? Kita lihat penjahat di sebelah Tuhan. Tadinya dia mengolok-olok Tuhan, dia menghina Tuhan, tapi kemudian dia bertobat. Kemudian dia mengatakan, ya Yesus, ingatlah aku tak kala engkau datang sebagai Raja. Ini bukan pernyataan biasa, tapi ini adalah pernyataan yang luar biasa. Satu pernyataan iman yang luar biasa. Artinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mereka nantikan. Dia percaya kepada Tuhan. Dari mana iman ini? Kalau dia belum dilahirkan kembali, dia tidak akan punya iman seperti ini. Padahal kita tahu dia belum dibaptis air. Dan kemudian kita lebih lanjut lagi melihat pernyataan Tuhan. Tuhan katakan amin. Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Karena hari itu penjahat itu mati. Tetapi yang paling indah adalah Tuhan Yesus juga pada hari itu mati bagi dia, mati bagi dosanya. Maka pada hari itu, pada hari kematian penjahat itu, dia masuk ke surga, ke tempat keberadaan Tuhan. Kita melihat kalau dia belum dilahirkan kembali, dia tidak akan mendapat bahagia di dalam kerajaan surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kita melihat dia bisa dapatkan itu semua sebelum dia dibaptis air. Jadi hal ini tentu tidak cocok rasanya. Jadi air ini bicara tentang apa? Ada yang bicara tentang, maaf kata, air itu adalah mani, spermanya laki-laki yang membuahi indung telur dalam perempuan dan melahirkan manusia secara jasmani. Jadi kelahiran jasmani kemudian dilanjutkan dengan kelahiran secara rohani, yaitu kelahiran kembali. Dan itulah yang mereka maksud dengan air dan roh di sini. Dan kita rasa pun ini tidak cocok. Jadi apa lebih tepat? Ini tafsiran ketiga, menyatakan air itu adalah firman. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain, bahwa Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya, membawa seseorang akhirnya mereka bisa percaya dia dilahirkan kembali. Dan oleh karena kelahiran kembali itulah kita melihat karya Allah begitu indah dalam hidupnya. Dia bisa mengerti hal-hal yang rohani, memahami hal-hal yang rohani. Dia bisa percaya kepada Kristus dengan iman percayanya. Dan satu jaminan yang pasti, dia yang sudah dilahirkan kembali itu, dia juga tak kalah meninggalkan dunia ini, dia akan masuk surga. Itulah jaminan oleh karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menghancurkan kuasa maut. Dan kemudian tak kalah kita percaya kepada dia, maka dosa kita pun dihapuskan. Dan kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal di dalam dia yang telah mati bagi dosa kita, yang telah menghapus dosa kita. Tapi apakah kita berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak. Kita tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. Firman Tuhan menyuruh kita melakukan jauh yang harus kita lakukan setelah kita dilahirkan kembali. Kecuali kalau kita seperti penjahat di sebelah Tuhan, setelah dilahirkan kembali mati, maka dia masuk surga. Tapi kita yang masih hidup, apa yang Tuhan inginkan kita jalani dalam hidup kita. Maka kita ambil satu contoh di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Jadi kita nggak berhenti pada kelahiran kembali itu saja, tapi bagaimana kita mau hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki.
Bagaimana kita masuk dalam ibadah yang sejati. Tuhan suruh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Karena dengan tubuh yang mati kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dengan tubuh yang hidup ini kita dapat berbuat bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Pakai tubuh kita. Tubuh ini tidak hanya bicara tentang tubuh jasmani ini saja yang kita lihat ini, tapi seluruh keberadaan kita, hati, pikiran kita, perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita, perbuatan tangan dan kaki dan sebagainya kita persembahkan bagi kemuliaan namanya. Dan yang kedua, firman Tuhan kata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Sebab Allah itu kudus, Tuhan juga menghendaki kita hidup kudus. Bagaimana kita menjaga kekudusan diri kita, untuk supaya apa yang kita persembahkan baginya adalah yang indah, yang boleh berkenan dan menyenangkan hatinya. Di dalam perkataan, perbuatan hati kita, bagaimana kita belajar untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Kita mau terus berjalan seturut dengannya. Dan kemudian mempersembahkan tubuh yang berkenan. Apa itu? Yaitu bagaimana kita mencari kehendak Tuhan supaya apa yang kita jalani dalam hidup kita berkenan kepadanya. Mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik itu yang bersifat umum maupun secara khusus. Jadi kita belajarlah firman Tuhan. Belajar, kita merenungkan setiap malam. Bukan artinya kita terus baca Alkitab, gak ada kegiatan yang lain kita lakukan selain itu. Tentu bukan itu. Tapi bagaimana firman Tuhan itu terus mengalir dalam hati kita, mempengaruhi tindakan kita, perbuatan kita, apa yang keluar dari mulut kita, bahkan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh mempersembahkan apa yang berkenan kepadanya. Dan firman Tuhan katakan, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita hidup seturut dengan dunia ini. Tetapi kita yang sudah di dalam Tuhan, jangan lagi berjalan seturut dengan dunia ini. Tapi berubahlah, firman Tuhan katakan. Berubahlah seturut dengan pembaruan budi yang Tuhan telah karyakan melalui kelahiran kembali itu. Tuhan sudah karyakan kelahiran kembali itu. Dan kita berubah seturut dengan apa yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Untuk kita boleh mempersembahkan apa yang memuliakan namanya, berkenan pada Dia. Dan kemudian melalui itu semua kita bisa mengetahui apa itu kehendak Allah, apa itu yang baik, apa itu yang berkenan kepada Allah, apa itu yang sempurna. Demikianlah kita menjalani hidup kita di dalam Kristus. Bagaimana Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita dengan segala kemurahan dan kebaikan yang Dia telah berikan kepada kita. Kita lakukan apa yang mendatangkan kemuliaan dan menyenangkan hatinya, bukan dengan terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi kita melakukan karena rasa kasih kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah melakukan karya yang luar biasa dalam hidup kita. Amin.